Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadis yang berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna afdhalas sadaqati sadaqatul lisani tahqunu bihi ad-dima'a wa tadfa'u bihi al-karihata wa tajurrul manfa'ata ila akhikal muslim." Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah yang paling utama itu adalah sedekah lisan, sedekah lidah, yaitu sedekah dengan ucapan, dengan kata-kata, menyampaikan sesuatu lewat kata-kata dan ucapan atau perkataan. Di mana dengan lisan itu tahkunu bihid dima'a, dapat mencegah pertumpahan darah, wa tadfa'u bihil karihata, dapat menolak malapetaka, wa tajurul manfaata ila akhikal muslim, dan dapat mendatangkan manfaat bagi saudara muslimu. Di sini dikatakan bahwa afdhalus sadaqati, sedekah yang paling utama, yang paling tinggi nilainya di sisi Allah, yang paling besar pahalanya adalah sadaqatul lisan, sedekah dengan lisan, dengan ucapan, dengan kata-kata yang baik. Ada 3 macam yang dicontohkan di sini. Dengan lisan itu orang yang bersedekah dapat mencegah pertumpahan darah. Ketika ada 2 orang atau 2 kelompok atau beberapa orang yang sedang berseteru, bermusuhan, ya, sudah saling membunuh, kemudian didamaikan, kemudian dikasih nasihat, dikasih peringatan, sehingga tidak jadi menumpahkan darah. Ini sedekah yang paling utama. Atau ada seorang misalnya dia berniat buruk, berniat jahat, ingin melukai orang lain atau membunuh. Nah, kemudian kita datangi, kita kasih nasihat, kita kasih solusi yang terbaik, kita kasih peringatan tentang akhirat, ajab akhirat, sampai dia gagal, tidak jadi melukai temannya atau musuhnya. Ini sedekah yang paling baik dengan lisan kita, karena mendamaikan, memberikan nasihat, memberikan wejangan, solusi dengan lisan biasanya. Wa tadfa'u bihil karihata, juga dapat dengan lisan itu dapat menolak malapetaka, bencana. Ya, misalnya ketika terjadi keributan, perkelahian, ya, atau hal yang tidak disukai lah, saling caci mencaci, ya, saling menjatuhkan derajat, martabat, kehormatan. Kemudian ada seorang yang membela, menengahi begitu dengan lisannya. Nah, bisa di sini pemuka, ya, atau orang yang punya wibawa. Nah, di sini termasuk sedekah yang paling utama. Jangan tokoh atau mubalik misalnya, malah sebaliknya, malah mengadu domba, malah mendatangkan kedengkian, naudzubillah, malah mendatangkan permusuhan dan kebencian, serta menyudut hasud dan kemarahan, naudzubillah. Di sini malah jatuh kepada perbuatan yang paling buruk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tajurrul manfaata ila akhikal muslim, dan juga menarik manfaat untuk saudara muslimu. Ya, maksud saudara muslim sih sifatnya umum. Ya, baik itu saudara sekandung atau saudara seagama, baik yang dekat maupun yang jauh. Apapun yang mendatangkan manfaat dengan lisan kita, lewat lisan kita yang kita gunakan, mendatangkan manfaat dan kebaikan untuk saudara kita, anak kita, istri kita, tetangga, saudara, teman, seterusnya, sehingga menarik manfaat dari kita, itu bentuk sedekah yang paling utama. Ya, tentu perlu ilmu, ya. Misalnya menganjurkan atau memberikan pengarahan tentang cara bekerja yang baik, misalnya mengajarkan sesuatu yang membuat dia bisa menghasilkan uang, memberikan pengajaran cara bekerja, cara berdagang, dan seterusnya. Ini termasuk afdhalus sedekah dengan lisan. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, afdhalus sadaqati ayyata'allamal mar'ul muslimu ilman thumma yu'allimahu akhahul muslim. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah seorang muslim, dia belajar suatu ilmu, setelah dia dapat, dia ajarkan kepada saudara muslimnya.
Artinya perbuatan yang baik adalah belajar ilmu pengetahuan, ilmu agama. Setelah dia pelajari, dia mengerti, dia pahami dan dia amalkan, dia ajarkan pada orang lain, saudaranya sesama muslim, baik itu istrinya atau anaknya atau tetangganya, kawan-kawannya, dan siapa saja yang muslim dia ajarkan. Nah, tentu namanya mengajarkan atau memindahkan ilmu di sini perlu pemahaman yang benar. Jangan sampai belum paham, belum mengerti sudah menyampaikan, malah menimbulkan salah paham nantinya. Dan ini akan berbahaya. Karena ketika tidak paham atau kurang paham kemudian disampaikan, ini malah menyebarkan kesalahpahaman, menyebarkan kerusakan pengetahuan. Karena itu untuk mengajarkan pada orang lain harus mengerti betul, harus paham betul, jangan sampai keliru dan salah. Karena salah paham akan berbahaya. Jangankan sesuatu ilmu yang disalahpahami disampaikan, ilmu yang benar yang disampaikan masih bisa disalahpahami, apalagi yang salah paham akan tambah berbahaya. Seringkali kita menyampaikan sesuatu yang jelas dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah, gamblang, tapi masih bisa disalahpahami, ya, oleh orang-orang yang mungkin dia teledor, atau dia lagi ngantuk, atau mungkin pikirannya kemana-mana, atau enggak konsentrasi, atau pada kondisi kesel ketika mendengarkan, akan timbul salah paham. Ketika salah paham akan menyebarkan kesalahan nanti pada orang lain. Jadi untuk bisa menyebarkan, mengajarkan pada orang lain setelah belajar ilmu harus betul-betul memahami dengan baik, dengan mantap, bertanya lagi, ya, sehingga akan datang keyakinan di hati, kemudian diamalkan, baru disampaikan kepada orang lain. Tidak pelit, ya, tidak disimpan sendiri ilmu pengetahuannya. Paling tidak sampai kepada anak, kepada istri, ya, dengan baik, dengan lembut, sehingga bisa mengamalkannya. Insya Allah ketika mereka menerima, ya, mendengarkannya dan bertanya ketika nggak paham, nanti akan turun rahmat dari Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan terkadang memang kalau si penyampai itu sudah berusaha menyampaikan dengan baik, dengan jelas, terkadang dikritisi dengan tidak baik, dengan tidak sopan. Nah, di sini akan mengurangi keberkahan ilmu kepada si pengkritik itu, karena bisa jadi tujuan dia memang ingin mengkritisi, bukan menggali ilmu, bukan memahami. Dicari kesalahannya, dicari kekurangannya dari sisi itu. Ini kurang baik. Yang baik bagaimana? Yang baik adalah si pelajar betul-betul ingin mencari ilmu, memahami dan mengamalkannya, dan si pengajar pun berusaha untuk menyampaikan ilmu dengan jujur dan baik dan memahamkannya. Insya Allah keduanya akan dapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang lain, Rasulullah bersabda, lama su'ila an afdhalis sadaqah, ketika beliau ditanya tentang sedekah yang paling utama itu apa, kata beliau, wa ala dzirrahmil kasyih, yaitu sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada seorang kerabat yang memusuhinya. Ya, di sini Islam dan Rasul mengajarkan kepada kita, kalau kita dimusuhi orang atau tetangga atau teman atau siapa saja sesama muslim, kita malah bersedekah pada dia atau kita kasih hadiah, baik langsung ataupun dengan perantara, akan timbul kedamaian nantinya. Tapi yang baik adalah dengan perantara, begitu. Atau enggak usah menyebutkan namanya. Atau misalnya undang orang lain, ya, undang dia juga ke rumah untuk makan, untuk acara-acara tertentu, sehingga dia datang menikmati hidangan kita, sehingga kedengkiannya akan dulu nantinya. Karena kedengkian atau permusuhan timbul karena hasud biasanya. Hasud karena dia merasa lebih rendah, kurang hartanya, atau kawannya itu dia sudah memiliki sesuatu yang baru, yang lebih, timbul hasud. Nah, untuk menghilangkan kehasudan dalam hatinya, maka kita memberikan hadiah, kita undang, ya, kita baikin begitu, berikan sedekah atau hadiah kepada orang tersebut, ya. Insya Allah akan luntur hasudnya, luntur kedengkiannya, dan akan hilang permusuhan dalam dirinya, ya. Satu lagi Rasulullah saya sampaikan tentang sedekah yang paling utama, kata Rasulullah, afdalu sadaqati yudhillu pustatin fi sabilillahi azza wa jalla. Artinya paling utama sedekah itu adalah menyediakan kemah atau tenda berteduh bagi para musafir di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini sifatnya khusus, ya, walaupun bisa dimaknai secara umum.
Artinya bukan hanya menyediakan tenda saja bagi musafir, tapi orang yang sedang berziarah, ya, misalnya perjalanan dari mana, Najaf, Karbala, ke Imam Husain, itu kan banyak tenda-tenda, banyak makanan-makanan. Nah, semua yang disediakan itu, tenda, makanan, tempat istirahat, itu termasuk Afdhalus Shadaqah, sedekah yang utama. Nah, kita bisa membantu ala kadarnya dengan kemampuan kita, berupa uang, berupa makanan, dan lain sebagainya. Ya, jika ada musafir, ya kita bantu dengan apapun, itu termasuk Afdhalus Shadaqah. Apalagi itu orang yang berziarah ke Imam Ma'sum yang berwilayah, maka kita akan dapat syafaat Imam Ma'sum insyaallah. Sampai di sini pertemuan kita tentang hadis-hadis terkait masalah sedekah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan malam yang akan datang, masih kelanjutan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah sedekah insyaallah. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan atau kehilapan, kekurangan, kejanggalan, mohon dimaafkan dan mohon diperbaiki. Dan saya mohon doa antum selalu, semoga kita bisa mengamalkan ini semua dengan baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ala fahmikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.